Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang lagi kita pantau untuk esok hari dan juga updating terkait Samsung Trade kita ya. Di sini ada 8 emiten yang cukup menarik, di mana 6 diantaranya adalah saham swing. Sebelumnya jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan Lini Masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Posisi komposit di sini sudah berhasil breakdown sebelumnya di posisi bullish spannernya. Tetapi lagi-lagi pertahanan kita cukup bagus ya di 6.499 sampai 6.482 menjadi titik kunci untuk downtrendnya IHSG. Selama dia kembali menuju area jalur penanya, saya pikir cukup menarik. Di mana candle terakhir juga dia membentuk shooting star saya pikir, tetapi dalam bentuk hammer. Maaf, ini bukan shooting star tetapi hammer memang dalam candle bullish. Itu menandakan bahwa terjadi perlawanan dari buyer terhadap seller yang cukup kuat di kemarin sore, dan apalagi hari ini membentuk candle yang cukup menarik juga. Paling tidak jika dia mampu bertahan di atas 6.578, potensi IHSG kedepannya masih cukup baik. Memang area ini cukup kuat saya pikir. Kalau kita lihat di sini ada area resisten di 6.686 sampai 6.659 yang cukup kuat. Mengapa cukup kuat? Karena di sini ada identik base yang sudah kita lihat bersama. Dan saya pikir identik ini cukup menarik dan dipantau. Ada area yang cukup besar di sini, ada area base. Kalau kita lihat, nah ini ada area base yang layak dipantau juga. Jika pertahanan ini mampu ditembus, saya pikir area 6.759 juga layak ditembus dengan cukup bagus. Baik, pertama yang akan saya review adalah saham batubara, yaitu MITI. Posisi MITI di sini sudah bergerak minus ya. Sebelumnya dia bertahan di 208 sampai 194 jika teman-teman mengingat review saya sebelumnya di saham batubara MITI ini. Potensi jika dia mampu bertahan di angka 244 sampai 230, saya pikir masih cukup menarik. Karena di sini juga dia sudah berbentuk potensi double bottom. Kalau kita lihat di sini dia double bottom, cukup menarik sekali double bottomnya, dan saya pikir potensinya bisa naik sesuai dengan target lanjutan ya. Kalau kita gambarkan di sini ada 46% yang bisa kita pindahkan ke atas. Paling tidak dia bisa berpotensi sampai 378. Secara MACD dan stokastik juga memang menandakan posisi bullish, dan saya pikir sangat menarik untuk dipantau ke depannya untuk saham MITI. Selanjutnya ada saham PKPK. Posisi saham PKPK ini sesuai dengan area Fibonacci ya. Dia tertahan di area 0382 di 212, potensi akan menguji kembali area resistennya di 232 sampai 224. Potensi break bullishnya di 270 untuk potensi mencapai 288, atau secara Fibonacci taking profit itu di 1618. Secara MACD dan stokastik juga saya pikir masih cukup menarik untuk dilakukan akumulasi. Harap berhati-hati saja jika dia bergerak di bawah 188. Teman-teman bisa menghindari dulu untuk trading di saham PKPK. Tapi jika dia mampu bentuk area base di 204 sampai 192, saya pikir masih sangat menarik untuk dilanjutkan. Lalu kita akan update saham swing kita ya. Terkait rumah sakit identik pada corona di sini. Nah, untuk per sini sudah sesuai dengan ulasan ya, dia bertahan di atas 318. Potensi sudah break bullish di 364, maka potensi lanjutan di 412 dan 486. Secara MACD dan stokastik juga sudah akan mengawali fase akumulasi. Menarik untuk dipantau ke depannya, apalagi potensi virus corona semakin hari itu semakin banyak tambahan kasusnya. Dan saya pikir potensinya cukup besar untuk kita lakukan swing. Paling tidak berkisar di atas 486 yang merupakan high terakhir dengan bentuk base yang cukup bagus. Selanjutnya ada saham GSMF. Posisi GSMF di sini tertahan di area base kita ya, area demand kita di 124 dan 117. Nah, di posisi ini teman-teman bisa melakukan akumulasi.
Tetapi jika dia bergerak di bawah 115, teman-teman bisa menghindari dulu trading di saham GSMF. Mengingat GSMF juga owner salah satu Bank Ganesha ya. Paling tidak jika dia mampu bergerak di atas 141, potensi bisa mencapai area 201 sampai 242. Posisinya lagi-lagi bisa menguji kembali area open gap yang bisa tercipta. Secara MACD dan stokastik juga mengawali fase akumulasinya. Dan saya pikir potensinya masih cukup kuat di saham GSMF. Selanjutnya ada saham MLPL. MLPL di sini berpotensi membentuk pola shooting morning doji star, paling tidak jika dia mampu menutup di atas high terakhir kemarin itu di 218. Jika dia mampu bullish bergerak besok dan tutup di atas 218, saya pikir potensinya cukup kuat untuk melakukan pullback. Secara MACD dan stokastik juga mulai mengawali fase akumulasinya. Menarik untuk dipantau jika teman-teman tertarik untuk saham ini, dan area entry-nya sudah kita tetapkan ya. Ada di area 191 dan 143. Memang di area base demand-nya ini cukup menarik, tetapi karena dia breakdown ke bawah, kita bisa mengambil posisi lebih murah lagi ya. Selanjutnya ada saham investasi lanjutan yaitu MTEK. Untuk MTEK terakhir berpotensi membentuk cup and handle, tetapi karena berhasil breakdown di 1880 sampai 1805, saya pikir teman-teman bisa mengambil opsi untuk entry pertama saja. Jika memang berkesempatan lagi entry kedua kalinya di 1545 sama 1470, teman-teman bisa mengambil opsi untuk entry untuk melakukan pembelian secara posisi terbaik. Potensinya kita bisa menunggu di area 2110, 2330 dan optimalnya di 2905 untuk bentuk trading swing. Secara MACD dan stokastik juga sudah mengawali fase ingin akumulasi. Layak dipantau untuk kedepannya untuk saham MTEK. Lanjut ada saham permolan yaitu MPPA. Posisi MPPA di sini sudah cenderung turun terus ya. Sekarang ARB dan berpotensi kita bisa menunggu di area 146 sampai 110 jika diberi kesempatan. Mengapa? Di sini ada area base terakhir yang terjadi di bulan Februari tahun lalu. Secara MACD dan stokastik juga mengawali fase distribusinya kembali, walaupun sebelumnya sudah hampir sempat melakukan fase distribusi yang mengalami pelemahan tepat pada tanggal 21 Januari. Dan saya pikir jika memang target penurunan masih belum cukup, teman-teman bisa menunggu di area 146 dan 110. Dan yang terakhir untuk perbankan bank umum yaitu ada Agro. Posisi Agro di sini sudah bergerak di 1300 untuk target entry yang cukup menarik secara Fibonacci. Walaupun memang kita sudah entry pertama di 1600, kita bisa menunggu jika memang diberi kesempatan kembali entry di 875 sampai 790. Teman-teman bisa mengambil opsi untuk entry terbaik di area tersebut, mengingat Bank Agro adalah bank digital dari BUMN. Secara MACD dan stokastik juga belum mengawali fase akumulasinya, masih cenderung distribusi. Ambil momentum terbaik dengan entry bertahap di saham Bank Agro, mengingat potensi swing saya pikir sangat menarik untuk saham agro ke depannya. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Semoga ulasan updating swing trade dan beberapa emiten gorengan yaitu MITI dan PKPK layak ditradingkan besok. Saya ucapkan terima kasih.